Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa asy-Syafi, atau yang lebih terkenal dengan Ad-Da wad Dawa, penyakit dan obatnya, karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas takrirul masalah, jadi penetapan masalah atau jawaban bagi orang-orang yang meyakini bahwa ketika kita meminta kepada Allah, maka kita tidak meminta kepada Allah langsung. Mereka menyatakan bahwa kalau meminta kepada Allah hendaknya menjadikan perantara-perantara di antara makhluknya untuk menyampaikan hal apa yang kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dijawab oleh Syekhul Islam dalam jawaban yang panjang. Kemudian beliau mentakrir masalah, menetapkan masalahnya, bahwa permasalahan yang mereka tanyakan itu adalah permasalahan masalah syirik, masalah kesudukan yang patut dihindari. Wa ainu syirki, dan itu adalah inti dari kesyirikan itu. Karena sesungguhnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa hakikat kesyirikan itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi itu hakikat syirik. Ketika seseorang menjadikan perantara seorang makhluk di dalam berdoanya atau di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar si makhluk ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sama saja orang tersebut menyamakan kedudukan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kemarin kita telah membahas bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Jauziyah rahimahullah juga mengatakan bahwa sesungguhnya min khasaisil uluhiyah, di antara kekhususan ketuhanan yang harus kita yakini bahwasanya at-tafarrud bi mulki dzurri wal naf'i wal 'ata' wal man'i, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam hal memberikan manfaat, di dalam hal mendatangkan mudarat, atau di dalam hal memberi dan mencegah. Hal ini harus kita sepakati, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan manfaat apapun mudarat kecuali Allah. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang mampu untuk memberikan atau memberi atau menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kata beliau rahimahullah taala, dari keyakinan ini, dari bangunan keyakinan ini, kemudian mewajibkan seseorang itu apa? Untuk memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut, roja, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah meyakini bahwa tidak ada zat yang mampu untuk menolak mara bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang patut kita minta. Dialah zat yang patut kita takut kepadanya. Dialah zat yang patut kita harap darinya dan sebagainya. Kemudian kami teruskan wa min khasaisil ilahiyah. Kemudian Syekhul Islam juga menyatakan, dan di antara kekhususan ilahiyah juga, kekhususan ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh
seorang makhluk pun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekhususan ini adalah al-kamal mutlaq min jami'il wujud, yaitu kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, segala penjuru. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan yang mutlak. Baik itu kesempurnaan di dalam zatnya, baik itu kesempurnaan di dalam nama-namanya, atau kesempurnaan di dalam sifatnya. Maka dalam hal ini seorang makhluk tidak boleh menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan segala sesuatu, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Berarti kalau kita meyakini Allah itu dengan kesempurnaan yang mutlak, maka kita juga menafikan kekurangan dari Allah. Menafikan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mutlak juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan apapun, ya. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Wa dzalika yajibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdahu. Maka dari sinilah, dari akidah inilah kita bangun, mewajibkan kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya. Jadi hanya menyembah Allah semata. Dari sini kita bangun. Berarti kalau seseorang itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan yang mutlak dan menafikan, ya, kekurangan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak juga, yang tidak ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini mewajibkan seorang hamba untuk tunduk, untuk patuh, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia akan mengagungkan Allah, dia akan takut kepada Allah, dia akan berdoa, memohon, ya, mengharap dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia bertawakal hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ghayatul dzulli ma'a ghayatil hubbi. Maka kita seharusnya beribadah ini dengan totalitas, ya, totalitas ketundukan kita disertai dengan totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan dua hal. Totalitas ketundukan kepada Allah dan totalitas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hanya tunduk dan tidak cinta, maka tak ubahnya dia apa? Menundukkan diri kepada sang raja. Raja yang zalim. Dia takut kepada raja ini. Akhirnya dia tunduk kepada raja ini. Tapi apakah dia mencintai raja ini? Tidak. Kalau seseorang hanya mencintai saja, tidak tunduk kepada orang tersebut, maka tak ubahnya orang itu sama dengan seperti dia mencintai seorang anak, mencintai manusia lain. Seorang bapak ketika mencintai seorang anak, ya, mencintai dengan sangat kepada seorang anak, apakah dengan kecintaan seorang anak bapak ini kepada anaknya mewajibkan dia untuk tunduk kepada anaknya? Tidak. Maka inilah yang menjadi pembeda, masyaallah. Ini yang menjadi pembeda. Ya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita harus dibarengi dengan rasa ketundukan yang total. Ya. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka penyembahan kita kepada Allah harus dibarengi dengan rasa ketundukan dan rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam meneruskan, kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ay yakuna lillahi wahdahu. Semua ini, kata beliau rahimahullahu taala, semua ini maksudnya apa? Maksudnya adalah takut, tawakal, tunduk, patuh, mencintai, kemudian kembali, meminta tolong, dan apalagi seluruh hal yang semakna dengan ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya bagi kita secara akal ataupun secara syariat. Jadi seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi setelah kita memaparkan, kita mengetahui kewajiban-kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba pikir dengan logika, ya.
Artinya sekaligus ini adalah membantah bagi orang-orang yang meragukan penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir dengan logika. Kalau kita menganggap agung Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan yang mutlak, kenapa terus kita memalingkan peribadatan kita atau salah satu peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak? Nah, ini kita katakan kepada orang-orang yang masih menyembah kuburan, masih menyembah wali-wali, masih menyembah malaikat dan sebagainya, masih mengagungkan benda-benda yang keramat. Kita katakan kepada dia, apakah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan yang mutlak? Kalau dia mengatakan iya, kenapa engkau meminta kepada benda-benda keramat ini? Kenapa engkau meminta kepada para malaikat? Kenapa engkau memohon kepada orang yang telah mati? Bukankah Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak? Mereka-mereka yang engkau minta ini adalah penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Jadi secara akal pun kita akan mengatakan bahwa iya, tentunya kita wajib untuk meminta hanya kepada zat yang mempunyai kesempurnaan yang mutlak, yang tidak memiliki kekurangan apapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtani aklan wa syar'an wa fitratan ay yakuna li ghairihi. Begitu juga ketika kita meyakini bahwasanya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peribadatan kita, ketakutan kita, permohonan kita, roja, khauf dan sebagainya ini hanya kepada Allah, maka sebagai lawannya ya, hal itu tidaklah mungkin kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره تعالى فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ندا له وذلك أكبر التشبيه وأبطله. Kemudian beliau Syekhul Islam mengatakan, barang siapa yang menjadikan sesuatu ya dari makhluknya tentang hal-hal seperti ini, yaitu penyembahan, ketundukan, kecintaan, totalitas kecintaan, totalitas penghambaan diri dan sebagainya kepada makhluknya, apa kata beliau? Faqad syabbaha dzalikal ghair biman la syabiha lahu. Maka dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas diserupakan Allah dengan makhluknya. La niddan lahu wa dzalika akbaru tasbih. Kemudian beliau mengatakan, itulah seburuk-buruknya penyerupaan. Seburuk-buruknya penyerupaan dan sebatil-batilnya penyerupaan. Bagaimana kita bisa menyerupakan zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, zat yang tidak memiliki kekurangan apapun, dengan zat atau seseorang yang masih mempunyai kekurangan, yang tidak memiliki kelebihan apapun? Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, secara akal akan menolak. Secara akal akan menolak. Bagaimana mungkin kita menyerupakan zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dengan makhluk yang tidak berdaya apapun, yang tidak mempunyai kuasa apapun dan sebagainya. Wa li shiddati kufrihi wa tadammunihi ghayatan zulmi akhbara subhanahu wa ibadahu annahu la yanfiruhu. Maka Syekhul Islam mengatakan, karena keburukan tasbih, keburukan penyerupaan mereka seorang makhluk kepada yang lainnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan hukuman bagi orang yang menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Apa hukumannya? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yaghfiruhu wa ma annahu kataba ala nafsihi rahmah. Padahal di satu sisi Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam dirinya sendiri atau telah memutuskan di dalam dirinya sendiri bahwasanya dia adalah zat yang memberi rahmat. Jadi ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah ini adalah zat yang pengampun, Maha Pengampun. Kenapa orang-orang yang berbuat syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengingat apa? Mengingat kedoliman mereka itu sudah sangat, kerusakan mereka sudah sangat diakibatkan dari perbuatan syirik ini. Karena mereka telah menyamakan Allah, zat yang tidak
yang tidak boleh diserupai dengan sesuatu. Zat yang penuh dengan kesempurnaan, total dengan kesempurnaan, dengan makhluknya yang penuh dengan kelemahan. Ini yang menyebabkan seseorang yang jatuh dalam perbuatan syirik tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian kata beliau, wa min khasaisil ilahiyah, dan di antara keutamaan atau kekhususan ketuhanan pula yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ubudiyah allati qamat ala saqain la qawama laha bidunihima, yaitu penghambaan atau beribadah. Ini adalah khasais uluhiyah. Ini adalah kekhususan ketuhanan, yaitu harus beribadah. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, al-ubudiyah allati la ala saqain allati la qawama laha. Jadi peribadatan yang harus dilakukan, ya, yang mana peribadatan ini sebagai tujuan diciptakannya makhluk hidup. Sebagai tujuan diciptakannya makhluk hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tujuan diciptakannya makhluk hidup, diciptakannya jin dan manusia. Makanya beliau mengatakan al-ubudiyah allati qamat ala saqaini la qiwama laha bidunya. Jadi tidak ada tujuan tanpa ubudiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul hubbi ma'a ghayatul zulli. Dengan disertai totalitas kecintaan dan totalitas penghambaan atau penundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tamamul ubudiyah, kata beliau. Inilah yang menjadikan ubudiyah atau penghambaan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan penyembahan tersebut dibarengi totalitas penghambaan atau totalitas ketundukan dan totalitas kecintaan kepada Allah, maka ini kata beliau tamamul ubudiyah, yaitu kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa tafawutu manazilil khalqi fiha bihasabi tafawutihim fi hadainil aslain. Maka derajat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya, dan bertingkat-tingkat derajatnya ini diambil dari apa? Diambil dari derajat di mana dia totalitas ketundukannya kepada Allah dan totalitas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sinilah dapat diambil kenapa seseorang itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah, ada orang yang dekatnya biasa-biasa, ada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dilihatnya? Dari sini. Dari totalnya dia mencintai Allah, dari totalnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mereka ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai setiap detiknya, setiap momennya mereka ini selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang saatnya biasa-biasa, mungkin seperti kita. Kadang-kadang kita dekat kepada Allah, kadang-kadang kita agak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari kedekatan itu manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kedekatannya itu tetap, yaitu para malaikat. Karena para malaikat ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan-tingkatan ini diambil dari mana? Tingkatan-tingkatan ini diambil dari mana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sampai di mana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairillah faqad syabbahu bihi fi khalis haqi.
Maka kata beliau, barang siapa yang memberikan kecintaannya, memberikan ketundukannya kepada selain Allah, memberikan ketundukannya dan memberikan kecintaannya kepada selain Allah, faqad syabbahu bi khalisi haqqihi, maka dia telah menyerupakan makhluk tersebut yang dia berikan kecintaannya, yang dia berikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerupakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah. Ibadah ini adalah hak Allah, bukan hak makhluk. Ya, ini yang patut kita ketahui, bahasa muslim. Hak Allah adalah kita beribadah kepadanya. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ini sering kita ulangi. Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan atau menjawab, fa amma haqqullahi 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak Allah atas hambanya, maka hendaknya hambanya itu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah. Peribadatan ini adalah hak Allah. Maka janganlah sesuatu yang menjadi hak Allah kita peruntukkan kepada yang lainnya. Jadi sama saja kita telah meletakkan hak Allah kepada yang lainnya. Meletakkan sesuatu bukan pada posisinya. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak kita atas Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak kita apa? Hak kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini hak kita. Kalau seseorang itu sudah diselamatkan dari api neraka, maka sebagai gantinya apa? Tentunya surga. Wa man zuhziya 'anil nar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dikeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Telah mendapatkan haknya dia atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita meletakkan hak tersebut kepada posisinya. Kalau penyembahan ini, maka kita berikan hak penyembahan ini kepada siapa? Kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang telah memberikan peribadatannya kepada selain Allah, memberikan kecintaannya kepada selain Allah, memberikan ketundukannya kepada selain Allah, dan ini adalah inti dari peribadatan tersebut, maka dia telah menyamakan Allah dengan yang lainnya di dalam kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal muhal an ta'ti bihi syari'atun minasy syara'i. Maka ini adalah sesuatu yang mustahil, kata beliau. Allah menjadikan syariat Islam ini yang murni, yang bebas dari syirik, kemudian lantas ada orang yang mencampurkan syirik dengan ketaatan di dalam syariat ini. Ini tidaklah mungkin, tidaklah pantas. Bagaimana seseorang kemudian menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kemudian dia meminta kepada makhluk yang telah mati. Seakan-akan Syaikhul mengatakan itu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai hak peribadatan? Tidaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah, bukan hak makhluk, bukan hak para wali, bukan hak para malaikat, bukan hak para rasul dan sebagainya. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak kecintaan, totalitas kecintaan dan totalitas ketundukan, yang mana keduanya ini adalah inti dari ibadah, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qubhu mustaqirun fi kulli fitratin wa aslin. Maka kebobrokan atau kerusakan dari perbuatan syirik inilah, ma'asyiral muslimin rahimanallah, mustaqirun, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam fitrah maupun di dalam akal. Walakin ghayyaratis syayatin, akan tetapi datanglah setan kemudian, ghayyaratis syayatin, setan kemudian merubah fitrah manusia ini. Ini adalah fitrah manusia. Jadi
ketika manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fitrah asli manusia. Sebelum setan datang kepada mereka. Maka ketika datang setan kepada mereka, faghayyarat asyayatin. Setan kemudian merubah fitrahnya ini. Merubah fitrah Allah yang telah ditetapkan atas manusia ini. Ya. Aktsarul khalqi wa uqulihim. Jadi fitrah manusia, akal mereka ini sudah dirubah oleh setan. Jadi mereka menganggap sesuatu yang syirik itu bukan syirik. Bahkan menganggap sesuatu yang taat itu adalah kesyirikan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Karena setan telah merubah akal mereka. Karena setan telah merubah fitrah mereka. Fa'asbadathum alaihim wasalathum alaiha. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini secara lurus. Lurus maksudnya apa? Dengan fitrahnya. Lurus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah kepada para makhluk ini, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka sudah menyatakan hal ini. Iya, engkau adalah Tuhanku dan kami menyaksikan akan hal itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, faja'atuhum asyayatin fastalatum an dinihim." Maka kemudian setan datang kepada mereka dan setan kemudian mencerai-beraikan atau memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setan merusak akal-akal mereka, setan merusak keyakinan mereka sehingga mereka menganggap sesuatu kesyirikan itu adalah bukan kesyirikan. Bahkan mereka menganggap sesuatu kesyirikan itu adalah ketaatan. Masya Allah. Orang berlomba-lomba ke ziarah kubur. Mereka tidak mencari apa-apa kecuali mencari berkah di dalamnya. Mereka tidak mencari apa-apa kecuali mereka agar dapat dipenuhi, terkabulkan hajatnya dengan berziarah kubur. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin. Ini fenomena kita. Fenomena kita yang ada di tengah-tengah kita, ma'asyiral muslimin. Tidakkah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka berbondong-bondong ke kuburan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah jalan ketaatan. Ini adalah jalan ketaatan. Masya Allah. Di mana kemudian jalan ketaatan yang sesungguhnya? Kalau mereka mengatakan hal itu yang jelas-jelas kesyirikan secara akal maupun secara fitrah, mereka mengatakan hal itu jalan ketaatan. Inilah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh syaitan, dan ini yang harus kita antisipasi, ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita bisa mengantisipasi? Kita bisa mengantisipasi hal ini manakala kita mempunyai ilmu. Makanya masalah-masalah ketauhidan, masalah-masalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah yang pokok, masalah yang usul, ya, dasar yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Wajib hukumnya untuk mengetahui masalah-masalah ini. Bukan kita mengetahui masalah-masalah akhlak karimah dan sebagainya. Ya, ini adalah hal yang penting. Tapi masalah pokok, masalah penyembahan, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh ke dalam hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita ketahui, ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian, wa ma da'ala fitratil ula man sabaqat lahu min Allahil husna fa arsala ilaihim rusulahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan kemuliaannya, tidak membiarkan manusia begitu saja dipengaruhi oleh syaitan, dirusak akal mereka oleh syaitan, dirusak fitrah mereka oleh syaitan. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengirimkan sosok Rasul. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia ini seorang Rasul, di antara mereka seorang Rasul. Apa misinya? Misinya untuk mengembalikan mereka ke fitrah mereka. Mengembalikan mereka ke fitrah mereka yang asli.
yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus ke setiap umat ini seorang rasul yang mempunyai misi, mengemban misi, an i'budullaha, untuk menyembah Allah dan menjauhi at-taghut, menjauhi seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin, diutusnya para rasul di tengah-tengah kita ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang membacakan mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab, mengajarkan mereka al-hikmah, as-sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ini nikmat ma'asyiral muslimin. Adanya rasul di tengah-tengah kita, adanya seorang mubaligh di tengah-tengah kita yang menyuruh kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni tanpa jauh dari kesyirikan. Ini adalah nikmat yang agung yang seharusnya kita syukuri. Bagaimana cara wujud syukurnya? Wujud syukurnya adalah mengikuti apa yang disuruhnya, yaitu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Kemudian di antara nikmat pula, wa anzala 'alaihim kutubahu bima yuwafiqu fitratahum wa uqulatahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan keterangan-keterangannya. Yang keterangan-keterangan ini cocok sesuai dengan fitrahnya, cocok dan sesuai dengan akal-akal mereka. Ini satu nikmat juga. Diturunkannya Al-Quran di tengah-tengah kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu hudan, petunjuk bagi kita, nikmat bagi kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita kitab, apa yang menjadi pedoman kita, ma'asyiral muslimin? Bukankah kemudian manusia akan berbuat seenaknya saja? Sebagaimana mereka yang hidup di zaman jahiliyah terdahulu, ketika terputusnya fase Rasul ketika itu, sejak diputusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari fase Nabi Isa ke fase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Allah kemudian ketika itu banyak dipalsu, banyak dirubah oleh mereka, oleh orang-orang ahli kitab, maka mereka hiduplah sebatang kara. Mereka hidup di zaman jahiliyah, tidak punya petunjuk, tidak punya pedoman yang murni, yang kuat memakan yang lemah. Kemudian kehidupan dunia akan selalu dominan ketika itu. Seorang yang mulia dengan kemuliaannya hanya cuma dilihat dari sisi duniawi semata. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan sebuah kitab yang menjadi pedoman kita sampai hari kiamat ini. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita yakini dan kita syukuri serta kita amalkan nikmat-nikmat ini, ma'asyiral muslimin. Fazdadu bidzalika nura. Maka beliau mengatakan dengan nikmat inilah izdadu bidzalika nura. Allah Subhanahu wa taala menambahkan cahayanya kepada hamba-hambanya kaum mukmin ala nur. Izdadu nur ala nur. Diutusnya Rasul ini adalah cahaya. Ditambah lagi diberkahi oleh kitab, dibekali oleh kitab. Maka ini adalah tambahan cahaya di atas cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan hidayah dengan nurnya barang siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian dari khasa'is ilahiyah atau kekhususan ilahiyah yang patut diketahui dan sebagai jawaban bagi orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai jawaban yang kepada orang-orang yang masih di dalam pikirannya ada syubhat. Ya, ada syubhat ketika dia berziarah ke kuburan, kemudian dia minta kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dia mengatakan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ini jawaban untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang beberapa kekhususan keimanan yang dibahas atau diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam bukunya ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kami akhiri mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mintanya untuk misalnya kita ditanya sama orang yang suka ziarah wali itu, saya ditanya. Pas waktu itu saya pernah ditanya pas saya di depan Arayan itu, kemana jalan ke makam yang Ampel? Apa jawaban kita ini? Terus yang kedua, bagaimana kalau kita bermakmum pada orang, makmum sholat pada orang yang memang suka bersuara gitu. Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mana. Bagaimana cara kita mengingatkan orang-orang yang suka gemar berziarah seperti itu ya? Berziarah yang dalam tanda kutip ternyata ziarahnya ini adalah ziarah syirik. Kita katakan kepada mereka, kita nasihatkan kepada mereka bahwa asal ziarah kubur ini adalah disyariatkan, disunnahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala fazuruha fa innaha tazkuru muta'asyir. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Ini adalah dasar asal ya. Jadi ziarah kubur ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Tapi yang dilarang atau yang menjadi titik bagi kita itu adalah apa yang ditujukan oleh kita dengan ziarah kubur. Ini yang harus kita beritahukan kepada mereka. Sesungguhnya ziarah kubur yang disyariatkan oleh Nabi SAW dan disunahkan oleh beliau itu cuma ada satu tujuan, yaitu manakala Anda berziarah kubur ini, dengan ziarah ini dapat mengingat mati bagi Anda. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ala fajuruha fa innaha tuzakirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur ini dapat mengingatkan kalian akan kematian. Seseorang ketika mengingat mati, maka dia akan mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan ziarah kubur. Nah, sekarang kita tanya lagi kepada orang yang ziarah kubur. Nah, Bapak atau Ibu, tolong sekarang ini niatnya ditanya lagi di dalam hatinya masing-masing. Apa sekiranya niat Anda ke kuburan? Kalau niat Anda ke kuburan atau ziarah kubur ini untuk mengingat mati, maka Anda telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau Anda tidak niatnya seperti itu, maka ketahuilah ini adalah kesyirikan kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ziarah kubur yang disyariatkan oleh Nabi SAW tidak mesti kepada kuburan-kuburan yang keramat, tidak mesti kepada kuburan-kuburan yang dianggap wali, atau tidak mesti kepada kuburan-kuburan yang dianggap di sana itu adalah orang-orang soleh. Tidak mesti. Karena Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada kita untuk berziarah kubur, maka Rasulullah SAW memerintahkannya secara mutlak. Baik itu kuburan orang muslim ataupun orang kafir. Tapi kalau kuburan orang kafir, ini ada adab-adabnya. Juga kalau ada kuburan orang muslim yang kita ziarahi, juga ada adab-adabnya. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Sedangkan Anda ketika Anda bepergian jauh dari tempat Anda ke kuburan fulan yang Anda anggap wali, yang Anda anggap ini orang soleh dan sebagainya, maka ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menyabdakan kepada kita bahwa tidaklah dibenarkan seseorang itu melakukan ziarah kecuali pada 3 masjid. Nah, Anda ziarah kepada kuburan, ini menyalahi tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin berziarah, maka ziarahlah ke 3 masjid yang ditentukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dibenarkan seseorang itu ziarah melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya ke tempat tujuannya kecuali ke tempat masjid, 3 masjid. Maksud ziarah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini adalah berkunjung dengan niat apa? Dengan niat ibadah, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak diperbolehkan kecuali ketiga masjid, yaitu imma ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Boleh kita mengunjungi tiga masjid ini. Selain itu, ziarah yang berniat atau yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka tidak diperbolehkan. Nah, sekarang Anda ziarah ke kuburan, ya, beratus-ratus meter Anda dari tempat Anda ke kuburan ini. Apakah di tempat Anda tidak ada kuburan yang perlu Anda ziarahi? Ini yang harus kita ketahui. Kemudian masyaallah ini, ketika kita menziarahi kuburan kaum mukminin, maka kita ucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun wa nas'alullah as-salama wal afiyah wa nas'alullah lakum as-salamata wal afiyah. Ini yang diucapkan oleh Nabi SAW, memberikan salam kepada orang-orang yang di kuburan ini. Kemudian dianjurkan juga oleh Nabi SAW agar kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang dikuburkan itu, agar mereka mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk ziarah yang singkat resmi diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika kita berziarah, kemudian kita bertawasul di dalamnya, atau ada berziarah yang membaca Al-Qur'an di dalamnya, berdoa-doa, ya, selain doa maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mati, maka ini adalah sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ziarah kubur. Bisa jadi sesuatu yang bid'ah di dalam ziarah kubur ini dapat menjerumuskan manusia ini ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nasihatkan kepada mereka. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Kita harus sabar dengan mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka baik cepat ataupun lambat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan Allah yang ini kita nasihatkan. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita menjadi makmum? Nah, ya, menjadi makmum orang-orang yang gemar ziarah kubur. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seseorang tersebut yang gemar berziarah kubur, ya, kita tidak boleh langsung memvonis. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Kita tidak boleh memvonis orang yang berziarah kubur kemudian kita vonis dengan orang ini mubtadi, orang ahli bid'ah. Atau kita tidak boleh memvonis orang yang berziarah kubur, ke Sunan Ampel atau ke yang lainnya dan sebagainya, kemudian kita vonis bahwasanya orang ini adalah ahli syirki, orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak boleh kita memvonis langsung orang tersebut. Tapi yang diperbolehkan adalah perbuatannya. Perbuatan ini adalah bid'ah, perbuatan ini adalah syirik. Ini yang diperbolehkan di dalam Islam. Maka ketika kita bermakmum kepada orang yang seperti ini, yang gemar berziarah kepada ini, maka boleh kita bermakmum kepada orang-orang seperti ini. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya tidak bermakmum. Sebaiknya, bukan tidak boleh. Sebaiknya tidak bermakmum kepada orang ini karena menghindari dari syubhat-syubhat yang ada di dalam pemikiran orang-orang ini. Tapi bukan berarti kemudian syariat kita secara Islam melarang kita bermakmum kepada orang-orang seperti ini. Selama orang seperti ini tidak terbukti dengan pasti bahwa dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Kalau seumpama dia telah terbukti dengan pasti dia melakukan kesyirikan kepada Allah, contohnya dia sujud kepada kuburan. Ketika kita tanya, kenapa sujud? Karena ini adalah suatu penyembahan kepada dia. Kita sudah melakukan tabayyun dalam hal ini. Sudah melakukan tabayyun, sudah melakukan cross-check dengan orang ini. Ya. Sudah mentok kepada orang ini satu burhan, satu bukti, suatu dalil yang kuat bahwasanya orang ini telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus seperti ini kita tidak boleh bermakmum kepada orang-orang seperti ini. Nah, ini masing-masing beda ya antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita belum bisa membuktikan orang ini berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dirinya dari Islam, ya, maka kita masih diperbolehkan untuk bermakmum kepada orang-orang ini. Meskipun sebaiknya kalau ada imam yang lain yang bersih dari perbuatan-perbuatan ini, maka sebaiknya kita bermakmum kepada imam yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya?
Iya, silakan. Mohon dijelaskan dari Ustaz, Ustaz mengatakan bahwa setan mempengaruhi ketaatan malah menjadi kesyirikan dan kebalikannya, mempengaruhi pengaruh-pengaruh yang jelek pada manusia, khusus di bulan Sya'ban. Saya pernah mendengar bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mohon dijelaskan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di bulan Sya'ban. Apanya? Ya, hal-hal yang tidak seharusnya di bulan Sya'ban dilakukan, tapi oleh manusia sudah dianggap kebiasaan untuk dilakukan, misalnya puasa dan sebagainya. Sya'ban atau Rajab? Sya'ban. Sya'ban. Menjelang Ramadan ya. Iya. Menjelang Ramadan. Terus itu yang membolehkan yang biasa dilakukan oleh umat manusia, yang seharusnya tidak boleh. Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan dengan seorang manusia atau seorang mukmin muslim di bulan Sya'ban, maka tidak ada amalan-amalan khusus yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat ini ketika kita melakukannya di bulan Sya'ban, kecuali puasa. Karena di dalam hadis yang sahih, ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang bagaimana puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW tidak pernah memperbanyak puasa selain di bulan Ramadan, seperti memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita boleh memperbanyak puasa kita di bulan Sya'ban. Kalimat memperbanyak di sini bukan kalimat mengkhususkan, ya. Bukan kalimat mengkhususkan. Kalau seseorang ada yang mengkhususkan, wah, mumpung ini bulan Sya'ban, maka saya khususkan, saya puasa Senin Kemis saja di bulan Sya'ban. Karena dia di bulan-bulan lainnya tidak pernah melakukan Senin Kemis. Dia meyakini bahwa puasa Senin Kemis di bulan Sya'ban itu mempunyai fadilah-fadilah yang khusus. Karena Nabi SAW melakukan puasa di bulan Sya'ban. Maka pengkhususan ini perlu dalil. Ya. Sebagaimana kita melakukan suatu ibadah itu, tidak boleh ibadah itu dilakukan kecuali dengan dalil. Baik itu di dalam kekhususannya ataupun di dalam keumumannya. Maka ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka kita tidak mengkhususkan hari-hari atau waktu-waktu tertentu. Silakan Anda berpuasa di bulan Sya'ban kapan saja. Mau Senin Kemis, ya, mau puasa Ayyamul Bid dan sebagainya, atau mau berpuasa terus, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, dan sebagainya. Ini silakan Anda amalkan, tidak ada masalah, tanpa ada mengkhususkan satu amalan ibadah pun, amalan ibadah yang khusus yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ketahui dalam masalah bulan Sya'ban. Itu juga berlaku kepada bulan-bulan yang lainnya. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan satu ibadah di bulan-bulan apapun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhususkan ibadah tersebut untuk bulan tertentu. Seperti ibadah haji dikhususkan oleh Nabi SAW pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah. Maka kita khususkan di bulan Dzulhijjah. Maka tidak dibenarkan kemudian seseorang ingin berhaji di selain bulan Dzulhijjah. Ada nggak orang yang berhaji di bulan Muharram atau berhaji di bulan Syawal, di bulan Ramadan? Tidak. Karena kekhususannya telah tetap dikhususkan oleh Nabi SAW bahwasanya bahwasanya haji ini jatuhnya pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah pun tidak seluruh Dzulhijjah. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini amalan haji yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita khususkan sebagaimana yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Kemudian tadi yang lainnya apa? Amalan-amalan seperti menjelang Ramadan banyak orang yang ke kuburan. Ini juga 2 hari menjelang termasuk puasa. Sama ya. Ziarah kubur tidak ada dalil nas yang sahih, ya, yang sahih dari Nabi SAW tentang kekhususan waktunya.
Tidak ada Nabi SAW kemudian menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur khusus di malam Jumat atau khusus menjelang bulan Ramadan ya. Kalau kata istilah orang Jawa itu megengan, gitu ya. Dan kalau tidak salah ya, itu saya sering dengar itu. Kalau megengan, nyekar dan sebagainya, tidak ada khususan seperti ini ya. Ziarah kubur mutlak, kapan saja kita lakukan, baik di siang hari, di malam hari, ataupun di pagi hari, di sore hari, silakan kalian berziarah kubur. Nabi SAW ya, Nabi SAW dulu kebiasaannya ketika beliau di Madinah, beliau setiap malam itu sering sekali berziarah ke kubur Baqi. Ya. Para ulama pun tidak beranggapan dengan ini maka ziarah kubur khusus harus malam hari, karena Nabi SAW melakukannya sering di malam hari, tidak. Karena Nabi SAW di dalam hadisnya memutlakkan, ya, mutlak. Siapapun yang berziarah kubur maka ziarahlah terserah. Baik itu di siang hari, di malam hari, sore hari dan sebagainya. Baik itu di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai bulan Hijrah semuanya kita bisa silakan. Baik itu di malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu, malam Senin dan sebagainya, silakan kita berziarah kubur. Tidak ada khususan dalam masalah ini. Maka barang siapa yang mengkhususkan satu peribadatan, ya, satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ziarah kubur yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi SAW, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah, ya, perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka perbuatan bid'ah ini tentunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menjebloskan pelakunya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dianggap remeh perbuatan bid'ah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingatkan kerabat kita. Ya, terlebih dahulu kita ingatkan diri kita ingatkan anak-anak kita, kerabat-kerabat kita dan yang lainnya. Jangan sekali-kali kemudian kita berziarah kubur kemudian mengkhususkan waktu-waktunya. Seperti waktu menjelang bulan Ramadan ataupun waktu menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Ini adalah kekhususan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.